إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, di mana pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat yang sangat berharga, yang sangat istimewa, yang sangat agung kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wasalam seraya berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah azza wa jalla?" Wahai Mu'adz, kata Rasul, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan kepadanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah azza wa jalla, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan bimbingannya, nasihatnya, arahannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hambanya, yaitu beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, bersujud kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla, adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba tersebut, tidak akan memberikan hukuman kepada hamba tersebut selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita ada dua faedah penting yang senantiasa kita berusaha mengamalkannya. Yang pertama yaitu pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita. Tauhid adalah inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid adalah kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa memperhatikan amalan yang mulia ini, dan juga senantiasa kita memberikan arahan nasihat kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin, agar mereka senantiasa selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala Tirmidzi haditsun hasan gharib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardh khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, jika engkau datang kepadaku dengan dosamu sepenuh bumi, dengan dosamu sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak pernah menyekutukanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ganti dosamu yang sepenuh bumi tersebut dengan ampunan sepenuh bumi pula. Lihat hadis yang mulia ini, di mana kita bisa lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang senantiasa banyak melakukan dosa, yang senantiasa banyak melakukan maksiat siang maupun di malam hari. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dengan syarat kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika Allah tidak mengampuni dosa kita, siapa yang akan mengampuni dosa kita? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 116, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain daripada dosa syirik bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala jelas mengabarkan kepada kita bahwasanya dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Karena tidak ada dosa yang paling besar kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya, apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan merupakan nenek moyangnya daripada dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Azza wa Jalla haramkan dia surga. Siapa dari manusia yang bisa menjamin kita surga ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita surga? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berlepas diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ma'wahun nar, dan tidak ada tempat kembali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa memberikan peringatan ini kepada diri kita dan keluarga kita agar mereka berusaha menjauhi yang namanya kesyirikan.
Karena sungguh banyak di antara kaum muslimin yang mereka masih percaya kepada kuburan-kuburan tertentu, bahwa kuburan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat-mudaratnya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian seorang juga masih percaya kepada dukun, kepada jampi-jampi dan seterusnya, maka ini adalah kezaliman. Allah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia sementara dia masih percaya kepada kuburan-kuburan para nabi, bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, percaya kepada kuburan-kuburan kepada kuburan-kuburan para wali, tuan guru dan seterusnya. Ketika dia mati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada tempatnya kecuali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga percaya kepada dukun, kepada orang-orang pintar, kepada ilmu-ilmu kebal dan seterusnya. Ketika dia mati meninggal dunia, kata Rasul, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jamin dia keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Bahkan orang yang mati meninggal dunia sedangkan dia selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadahnya, maka tempatnya adalah di surga. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di surga. Orang yang mati meninggal dunia kemudian dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib dia ibadahi, maka tidak ada tempat kembalinya, kata Rasul, kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya dan keluarga kita agar senantiasa istiqomah di atas tauhid dan mati meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sebab dia mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat dahsyat, hari yang mengerikan. Bagaimana tidak? Matahari yang dekat, matahari akan didekatkan kepada kita dengan sedekat-dekatnya. Ada di antara para ulama mengatakan 1 jengkal di atas kepala kita. Pada hari itu manusia sesuai dengan amal kebaikannya, sesuai dengan amal solehnya. Ada dari mereka yang keringat panasnya lebih panas daripada minyak goreng yang mendidih, daripada air panas yang mendidih. Ada dari mereka yang keringat panasnya sampai betisnya. Ada dari mereka yang keringat panasnya sampai dadanya. Ada dari mereka sampai lehernya. Bahkan ada dari mereka tenggelam dengan keringatnya, sesuai dengan amal kebaikannya. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat Allah jamin keselamatan untuknya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jamin keamanan untuknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan.
dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari kiamat dengan keimanan yang sesungguhnya yang sebenarnya, dan dia tidak mencampurnya dengan kesyirikan. Dia tidak mencampur keimanan tersebut dalam beramal soleh dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dunia dia mendapatkan petunjuk, kemudian di akhirat pada hari kiamat dia mendapatkan keamanan, dia mendapatkan keselamatan. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka tidak ada satupun penolongnya, yaitu pada hari kiamat. Wa ma lil-zalimin min ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun penolong orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah cerai-beraikan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 bahwa orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadahnya, maka apa kata Allah? Allah akan berikan jalan keluar semua